menyatakan hati dan pikiran kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Satu orang silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita melanjutkan berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan kami tercobaan. Amin. Kelas, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut memulai lagi pembelajaran kita pada siang ini, mari kita menyiapkan visi kita agar selalu semangat meskipun sudah menunjukkan pukul 11. Tahu kalau sudah jam 11 begini pasti rasanya apa? Lapar. Mengantuk ya. Supaya kita tidak mengantuk, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ini juga sekalian untuk mengenang jasa para pahlawan. Nah, anak-anak sekalian, bulan kan kita masih belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, kegiatan kita kali ini juga masih pada tema yang sama, tetapi indikatornya yang membedakan kita pada siang hari ini. Sekarang Arista coba baca kompetensi dasar. Yang pertama, 3.13 menganalisis arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, terima kasih kepada Arista. Indikator yang kedua, baca. Menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam berbagai kehidupan. Ya, bagus. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai, silakan Christine. Tujuan pembelajaran 1. Melalui model pembelajaran PBL dengan menggunakan media PowerPoint, siswa kelas 9 diharapkan mampu menganalisis arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan baik. Bagus sekali. Sebelum kita lanjut pembahasan materi yang berikut, Ibu akan menanyakan kembali tentang apa? Penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Mungkin masih ada yang mengingat seperti apa penerapan Pancasila dari masa ke masa sebelum kita lanjut pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Silakan. Satu orang. Coba. Penerapan Pancasila dari masa ke masa memiliki berbagai penyimpangan. Yang pertama, masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, masa Orde Lama tahun 1959 sampai tahun 1966. Yang ketiga, masa Orde Baru. Yang keempat, masa reformasi atau masa sekarang. Bagus, mari kita tepuk tangan. Sekarang kegiatan kita fokus pada hari ini yaitu tentang perwujudan Pancasila dalam budaya, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk kegiatan berikutnya, mari kita menyimak video pembelajaran. Diharapkan nanti setelah anak-anak menyimak video pembelajaran tentang hukum yang diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Seluruh hukum nasional yang diciptakan haruslah bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi dapat dilihat dari sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia yang tertuang di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.
Dalam pasal 33 UUD NRI tahun 1945, Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan diwujudkan melalui koperasi. Koperasi merupakan bidang usaha yang bersumber pada asas kerjasama dan memperlihatkan adanya nilai-nilai Pancasila dalam bentuk tolong-menolong serta membantu mensejahterakan rakyat Indonesia. Berbagai bentuk dari sistem ekonomi, baik yang berasal dari dalam ataupun luar, dapat berkembang di Indonesia, seperti contohnya bank, supermarket, perusahaan, dan lain sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Merupakan video pembelajaran tentang arti penting Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Dan yang kedua yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam berbagai bidang kehidupan. Sekarang kita akan membahas secara bersama-sama tentang dua indikator ini tadi ya. Akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Sebelum kita berdiskusi atau kalian berjalan dalam kelompok, Ibu akan membagikan NKPD yang harus wajib kalian kerjakan. Ya baik, sekarang waktunya sudah pas. Kelompok 1 dipersilakan untuk mendiskusikan pembahasan hasil kerja. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anis Lakum. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa sangat penting untuk dipertahankan. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi dan murni yang dimiliki rakyat Indonesia. Dengan menjalankan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, membuat rakyat Indonesia dapat hidup makmur, adil, dan berdaulat. Yang mau ditanyakan silakan untuk kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari keempat gambar tersebut, apa saja yang telah mengalami perubahan dan mengapa perubahan itu terjadi? Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kami ambil dari gambar nomor 1 saja. Perubahan yang terjadi adalah di zaman sekarang rasa untuk bekerja sama atau bergotong royong sudah mulai hilang. Terima kasih. Silakan.
penting untuk dipertahankan. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi dan fondasi yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan menjalankan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, membuat rakyat Indonesia dalam hidup makmur, adil dan berdaulat. Dan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan ada 4, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya, dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Baik, kira-kira seperti itu anak-anak ya, indikator yang kita bahas pada kegiatan pembelajaran hari ini kalian sudah kerjakan dan bisa menyimpulkan. Terima kasih sekali lagi kepada Arista Lampung dan diharapkan semua kalian bisa atau memahami, paling tidak mengerti cakupan-cakupan materi yang kita bahas pada siang hari ini. Pelajaran kita pada siang hari ini telah berakhir. Saya akan memberikan soal post-test. Kerja sendiri-sendiri, setelah ini sebentar dikumpulkan. Sudah? Sudah. Ya, sudah. Terima kasih. Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Ya. Yang terbalik kumpulnya. Supaya bisa kasih nilai juga terbalik. Kalau ini soalnya atau jawaban dikumpul terbalik, saya juga kasih nilai terbalik. Maksudnya bernilai 9, tidak bisa kasih terbalik. Nilai 5. Ada jelas ini tulis nama. Baik, terima kasih kepada anak sekalian. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya lagi. Ya, Bu. Pertemuan berikutnya di bab 1 sudah selesai. Kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Itu pada pertemuan berikutnya. Ya, Bu. Kita pada siang hari ini sudah selesai. Mari kita pulang dengan sehat walafiat. Satu orang ini doa, silakan. Kita semua berdiri. Ya. Guru dan teman-teman, pada persiapkan hati untuk berdoa. Bapa kami Yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, tujuanlah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami segala hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam peperangan, tapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Baiklah anak-anak, selamat siang dan selamat beristirahat dan mari kita pulang. Bersiap memberi salam. Terima kasih, Bu.